Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat dipahami dengan baik. Dan juga agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk pada bab pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah bilangan berpangkat, perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Sebelum itu, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, dapat memahami persoalan tentang perpangkatan dan bentuk akar, khususnya pada bilangan berpangkat, perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Yang kedua adalah dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan dan bentuk akar, khususnya pada bilangan berpangkat, perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik-titik dikali A sebanyak N kali, dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya, 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali, sama dengan 243. Kita lihat di sini, angka 3 ini, atau angka yang paling depan, disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian, angka yang di atas ini yang kecil, disebut dengan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, akan kita rubah perkalian berulang ke pangkat. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Contoh pertama, terdapat minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2, sehingga jika kita pangkatkan akan menjadi minus 2 pangkat 3. Kemudian contoh kedua, ada minus 2 per 5 dikali minus 2 per 5 dikali minus 2 per 5 dikali minus 2 per 5. Ada sebanyak 4 kali. Jika kita pangkatkan akan menjadi minus 2 per 5 pangkat 4. Kemudian contoh selanjutnya, ada P dikali P dikali P dikali P dikali P sebanyak 5 kali. Jika kita pangkatkan akan menjadi P pangkat 5. Kemudian yang terakhir, ada minus 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Ada 4 kali. Jika kita pangkatkan akan menjadi minus 1 per 2 pangkat 4. Kemudian selanjutnya kita balik, kita rubah pangkat menjadi perkalian berulang. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Contohnya 5 pangkat 4, jika kita ubah menjadi perkalian berulang akan menjadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, sebanyak 4 kali. Kemudian sama seperti contoh selanjutnya, akan kita kalikan basisnya sebanyak pangkatnya. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan ini terdapat 3 sifat. Yang pertama adalah mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Jika 2 perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Dapat kita tuliskan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena basisnya sama, yaitu A, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya, yaitu M ditambah N, sehingga menjadi A pangkat M ditambah N. Kita masuk ke contoh. Tentukanlah nilai dari perpangkatan berikut ini. A, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, yang B, 3 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Penyelesaiannya, yang A
Misalkan kita jabarkan terlebih dahulu. 4 pangkat 3, yang artinya kita kalikan 4 sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Kemudian dikali dengan 4 pangkat 2, yang artinya kita kalikan 4 sebanyak 2 kali, yaitu 4 dikali 4. Jika kita lihat dari sini, maka akan sama saja seperti 4 pangkat 5, yang hasilnya adalah 1024. Kemudian jika kita masukkan ke konsep awal, kita lihat karena basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 4, jadi tinggal kita jumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 4 pangkat 3 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 5. Sama seperti ketika kita jabarkan tadi. Kemudian contoh yang kedua atau yang B, 3 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Kita lihat di sini ada basis yang sama, yaitu 3. Karena basisnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 3 pangkat 3 ditambah 7 dikali 2. Sama dengan 3 pangkat 10 dikali 2. Sehingga jika ditotal adalah 118.098. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama saja dengan mengalihkan pangkat tersebut. Kita dapat tulis sifatnya yaitu A pangkat M dikali pangkat N, atau sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi tinggal kita kalikan pangkatnya. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, di sini ada 4 pangkat 2 dikali pangkat 3. Jika kita coba jabarkan, maka ini akan menjadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Kemudian jika kita jabarkan lagi, ini akan menjadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 6 kali. Dan hasilnya akan menjadi 4 pangkat 6. Jika kita langsung masukkan ke konsep awalnya, kita hanya tinggal mengalihkan pangkatnya. Itu seperti ini, 4 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 6. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada minus 1/2 pangkat 3 dikali 4. Langsung kita masukkan ke konsep awal. Kita kalikan pangkatnya, sehingga menjadi minus 1/2 pangkat 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, jadi hasilnya adalah minus 1/2 pangkat 12. Kemudian kita masuk ke sifat perkalian terakhir, yaitu memangkatkan suatu perkalian. Jika suatu perkalian dipangkatkan, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dikalikan. Dapat kita tuliskan sifatnya seperti ini, yaitu A dikali B pangkat M, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Basisnya sama-sama kita pangkatkan dengan M. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, di sini ada 4 kali 3 pangkat 2. Jika kita coba jabarkan terlebih dahulu, maka 4 kali 3 pangkat 2 ini sama saja seperti 4 kali 3 dikali 4 kali 3. Kemudian kita kelompokkan masing-masing angkanya yang sama, sehingga menjadi 4 kali 4 kali 3 dikali 3. Kemudian di sini terlihat ada 4-nya 2 kali dan 3-nya 2 kali. Sehingga dapat kita pangkatkan menjadi seperti ini, yaitu 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kembali ke konsep sifatnya, yaitu dengan memangkatkan basisnya sama-sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, ada 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Kita langsung masukkan ke konsepnya, yaitu 3M pangkat 3 tetap dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Basisnya sama-sama kita pangkatkan dengan 4. Kemudian kita lihat di sini, terdapat basis yang sama, yaitu basis M. Jadi bisa kita jumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 3M pangkat 3 ditambah 4 dikali N pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 3M pangkat 7
dikali N pangkat 4. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan ini terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama, membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dibagi, itu sama saja dengan mengurangkan pangkatnya. Dapat kita tuliskan sifatnya, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sama seperti perkalian yang tadi, karena basisnya sama, maka hanya tinggal kita kurangkan pangkatnya. Kalau di perkalian kita jumlahkan pangkatnya, jika di pembagian kita kurangkan pangkatnya. Sehingga menjadi A pangkat M dikurang N. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama di sini ada 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Misal kita jabarkan terlebih dahulu. 4 pangkat 3 berarti kan 4 dikali 4 dikali 4, sebanyak 3 kali. Dan 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4, sebanyak 2 kali. Dari sini bisa kita coret dan sederhanakan sehingga hasilnya tersisa 4 atau 4 pangkat 1. Jika kita kerjakan dengan konsep dari sifatnya, karena basisnya sudah sama-sama 4, jadi tinggal kita kurangkan pangkatnya, sehingga menjadi 4 pangkat 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 1. Sama seperti ketika kita jabarkan tadi. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 2 pangkat 11 per 2 pangkat 5. Kita masukkan langsung ke konsepnya. Karena basisnya sudah sama-sama 2, jadi tinggal kita kurangkan pangkatnya. Sehingga menjadi 2 pangkat 11 dikurang 5. 11 dikurang 5 sama dengan 6, jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kemudian sifat yang terakhir adalah memangkatkan suatu pecahan. Jika suatu pecahan dipangkatkan, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dibagi. Dapat kita tuliskan sifatnya seperti ini. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini juga sama seperti perkalian yang tadi, sifat perkalian tadi, yaitu kita pangkatkan masing-masing basisnya dengan M. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada 3 per 4 pangkat 2. Misalkan kita jabarkan terlebih dahulu, 3 per 4 pangkat 2 ini sama seperti 3 per 4 kali 3 per 4. Kita lihat dari sini, maka terdapat 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita tuliskan dalam perpangkatan yaitu 3 pangkat 2. Kemudian di sini juga terdapat 4 kali 4 sebanyak 2 kali. Dan bisa juga kita tuliskan dalam perpangkatan yaitu 4 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jika kita kerjakan langsung seperti sifatnya, maka kita tinggal memangkatkan masing-masing basisnya yaitu 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Contoh selanjutnya juga sama, yaitu minus 4 per 7 pangkat 5. Tinggal kita pangkatkan masing-masing basisnya dengan 5, sehingga menjadi minus 4 pangkat 5 per 7 pangkat 5. Baiklah, karena materi yang kita bahas sudah habis, sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Anggotanya silahkan pilih masing-masing. Kemudian kerjakan latihan ini, yaitu tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. Ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita dapat pada materi hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Kemudian, perkalian pada perpangkatan terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama adalah mengalikan 2 perpangkatan pada basis yang sama. Yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Dan yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian.
Kemudian yang terakhir, pembagian pada perpangkatan memiliki dua sifat. Yang pertama, membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Dan yang kedua adalah memangkatkan suatu pecahan. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.